warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai rencana penelitian kami yang berjudul pengaruh celebrity worship terhadap perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop remaja. Anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Safira Aida Devi, selanjutnya ada Aula Mudiana, lalu Rahma Salsabila, dan kemudian ada Nurul Afifah. Berikut pembahasan yang ada pada rencana penelitian kami. Pertama di bab 1, terdapat latar belakang, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian atau rumus masalah, manfaat penelitian. Pada bab 2 meliputi tinjauan literatur terkait variabel, penelitian-penelitian sebelumnya, dan hipotesis. Dan bab 3 meliputi metode penelitian, populasi dan sampel, karakteristik partisipan, prosedur penelitian, alat ukuran digunakan, dan analisis statistika. Pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu alasan kami melakukan penelitian ini diawali dengan adanya fenomena Korean Wave, di mana itu merupakan beragam budaya Korea Selatan yang berkembang pesat serta meluas secara global pada saat ini. Korean Wave itu sebagian besar diminati oleh remaja, di mana para remaja tersebut mengagumi idolanya melalui gaya yang ditampilkan oleh idola tersebut. Fenomena ini identik dengan dunia hiburan yang juga menampilkan budaya Korea itu sendiri. Contohnya ada drama, reality show, dan juga ada K-pop. Saat ini, K-pop sedang melanda Indonesia secara besar mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama remaja. Terdapat hasil survei yang mengatakan dari 100 fans K-pop sebagai partisipan, 57%-nya merupakan remaja dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun. Kemudian, biasanya fans K-pop ini dianggap berlebihan dalam menyukai idolanya, atau disebut dengan celebrity worship. Fans K-pop merupakan penggemar yang memiliki semangat yang tinggi, sehingga mereka rela menghabiskan uangnya melakukan segala hal demi idolanya. Kerelaan dalam menghabiskan uang tersebutlah yang mendorong terjadinya perilaku konsumtif. Terdapat contoh dari perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop, yaitu terdapat seorang penggemar boyband Korea yang rela membeli album khusus untuk fansign sebanyak kurang lebih 600 buah, tujuannya untuk mendapatkan undian. Kemudian, terdapat penelitian terkait pengaruh celebrity worship terhadap perilaku konsumtif, yang dimana penelitian dilakukan oleh Reeves dan kawan-kawan dan mendapatkan hasil jika orang dengan celebrity worship cenderung melakukan pembelian secara kompulsif sehingga menimbulkan perilaku konsumtif terhadap berbagai produk yang berkaitan dengan idolanya. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Alma Mudiana. Baik, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh celebrity worship terhadap perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop remaja. Kemudian pertanyaan penelitian ataupun rumusan dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh celebrity worship terhadap perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop remaja. Lalu manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2, yaitu ada manfaat teoritis yang dapat digunakan sebagai menambah wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh celebrity worship terhadap perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop remaja. Sedangkan untuk manfaat praktis dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai pengaruh celebrity worship terhadap perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop remaja. Nah, kita akan memasuki bab 2 yang berisi tinjauan literatur.
Celebrity worship merupakan suatu perilaku yang mengekspresikan kedekatan dengan idola yang mengarahkan kepada perilaku yang tidak diinginkan atau disfungsional menurut Project pada tahun 2012. Selain itu, menurut Maltby pada tahun 2006, celebrity worship dapat didefinisikan sebagai hubungan parasosial di mana interaksi antara seorang penggemar dengan idolanya terbatas, sehingga hanya para penggemar yang mengenal baik sang idola. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dari celebrity worship. Nah, celebrity worship ini sendiri meliputi 3 aspek, yaitu pertama ada entertainment sosial, di mana pada aspek ini penggemar memiliki keterlibatan dengan idola hanya sebatas pencarian informasi terhadap sang idola. Kemudian ada intense personal. Pada aspek ini, penggemar memiliki keterlibatan perasaan dengan penuh semangat dan perilaku yang tidak dapat dikendalikan untuk mengetahui semua informasi tentang selebriti yang diidolakannya. Kemudian ada borderline pathological, yang merupakan tingkatan paling tinggi pada celebrity worship, di mana keterlibatan seorang penggemar terhadap idolanya sudah melewati batas normal, yaitu melakukan apapun demi sang idola meskipun melanggar hukum. Lalu ada faktor-faktor celebrity worship. McCutcheon dan kawan-kawan pada tahun 2002 menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi celebrity worship. Antara lain yaitu ada usia, keterampilan sosial, dan jenis kelamin. Nah, usia ini lebih tepatnya pada masa remaja, yaitu usia 11 hingga 17 tahun merupakan puncak dari perilaku celebrity worship, namun akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Lalu ada keterampilan sosial, di mana individu memiliki keterampilan sosial yang kurang baik dan memiliki sifat yang pemalu serta merasa kesepian. Ia akan menganggap celebrity worship sebagai pengisi kekosongan yang terjadi dalam hubungan dunia nyata. Yang ketiga yaitu adalah jenis kelamin. Umumnya laki-laki cenderung mengidolakan artis perempuan, sedangkan pada perempuan sebaliknya. Tetapi perempuan lebih mungkin untuk melakukan celebrity worship secara intens daripada laki-laki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari perilaku konsumtif. Menurut Fromm pada tahun 2008, perilaku konsumtif merupakan peningkatan keinginan membeli secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam membeli barang yang tidak mempedulikan kegunaannya karena hanya berdasarkan keinginan untuk membeli yang lebih baru. Selain itu, perilaku konsumtif juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku membeli produk dengan lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan, menurut Sumartono pada tahun 2002. Selanjutnya, saya aspek-aspek perilaku konsumtif dan faktor-faktor perilaku konsumtif yang akan dijelaskan oleh Rahma Salsabila. Aspek-aspek perilaku konsumtif. Terdapat 8 aspek perilaku konsumtif menurut Sumartono tahun 2002. Pertama, membeli barang dikarenakan adanya hadiah yang menarik. Orang yang memiliki perilaku konsumtif akan lebih mudah tertarik untuk membeli berbagai barang yang terdapat bonus atau hadiahnya. Yang kedua, membeli barang karena kemasan menarik. Ketertarikan orang untuk membeli barang dengan alasan kemasan yang unik. Membeli barang karena untuk menjaga diri dan gengsi. Orang yang berperilaku konsumtif akan dengan sengaja membeli barang-barang yang harganya mahal dan bermerek agar dipandang lebih dari teman-temannya. Yang keempat, membeli barang karena ada program potongan harga. Orang yang berperilaku konsumtif akan tertarik untuk membeli barang yang diskon. Yang kelima, membeli barang untuk menjaga status sosial. Individu yang memiliki perilaku konsumtif cenderung untuk membeli berbagai barang yang bermerek dengan harga mahal untuk mencerminkan bahwa dirinya berstatus sosial tinggi.
Yang keenam, membeli barang karena dipengaruhi oleh model yang mempromosikan barang. Orang beli barang agar bisa menjadi seperti model iklan barang tersebut atau karena model iklan tersebut merupakan idolanya. Yang ketujuh, membeli barang mahal karena akan meningkatkan rasa percaya diri. Orang membeli barang atau produk bukan karena berdasarkan kebutuhannya, akan tetapi memiliki harga yang mahal untuk menambah kepercayaan dirinya. Yang terakhir, membeli beberapa barang yang sejenis dengan merek yang berbeda. Umumnya, orang dengan kecenderungan berperilaku konsumtif akan sering membeli berbagai barang yang sejenis. Faktor-faktor perilaku konsumtif. Yang pertama, adanya iklan. Iklan adalah pesan yang menawarkan produk kepada masyarakat melalui media agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk tersebut. Yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup menurut Chaney tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku konsumtif muncul karena gaya hidup budaya barat. Yang ketiga, ada konformitas. Secara umum, konformitas terjadi di kalangan remaja, terutama remaja putri sangat menginginkan untuk tampil menarik. Yang terakhir, kartu kredit. Pengguna kartu kredit dapat menggunakan batas kredit yang dimilikinya, karena pihak kredit memberikan fasilitas tersebut, sehingga pengguna tidak takut untuk tidak membeli barang, memiliki uang saat berbelanja. Temuan penelitian. Menurut Andraini tahun 2019, ada pengaruh celebrity worship yang signifikan terhadap perilaku konsumtif remaja dan pada pembelian produk yang berkaitan dengan idola. Tidak ada pengaruh celebrity worship yang signifikan terhadap perilaku konsumtif remaja pada pembelian produk yang berkaitan dengan idola. Yang terakhir, menurut Rivers dan kawan-kawan tahun 2012, individu dengan celebrity worship cenderung melakukan pembelian secara kompulsif, sehingga menimbulkan perilaku konsumtif dengan melakukan pembelian pada produk-produk yang berkaitan dengan idola. Hipotesis. Pada penelitian ini memiliki dua hipotesis. Hipotesis alternatif. Ada pengaruh celebrity worship terdapat perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop remaja. Hipotesis nihil, tidak ada pengaruh celebrity worship terhadap perilaku konsumtif di kalangan fans K-pop remaja. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional study. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah siswa SMA sederajat yang merupakan fans K-pop di Jabodetabek. Sampel penelitian dengan aplikasi Gpower. Jika menggunakan analisis statistika bivariate regression atau simple linear regression, maka total ukuran sampel yang dibutuhkan adalah 567 orang. Teknik sampling yang akan digunakan adalah non-random sampling dengan jenis accidental sampling. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Nurul Afifah. Kemudian mengenai karakteristik partisipan kami, yang pertama adalah siswa SMA sederajat, yang kedua adalah laki-laki atau perempuan, yang ketiga berusia 15 sampai 18 tahun, yang keempat berdomisili di Jabodetabek, dan yang kelima merupakan fans K-pop. Mengenai prosedur penelitian yang akan kami lakukan adalah menggunakan kuesioner online. Kuesioner yang disebar secara online melalui berbagai media sosial dengan memakai Google Form. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan seleksi partisipan berdasarkan kriteria penelitian. Kemudian, partisipan yang lolos seleksi untuk menjadi partisipan dalam penelitian, datanya akan lanjut digunakan untuk diolah dengan analisis statistika. Pada instrumen pengukuran,
Kami menggunakan dua alat ukur. Yang pertama, Celebrity Worship. Celebrity Attitude Scale ya, dari Maltby dan kawan-kawan tahun 2006 yang diadaptasi oleh Wijaja dan Ali pada tahun 2015 dengan 26 item digunakan dalam penelitian ini. Alat ukur ini terdiri dari 3 aspek, yaitu entertainment sosial sebanyak 13 item, intense personal sebanyak 7 item, borderline pathological sebanyak 6 item, dan filter item sebanyak 8 item. Celebrity Attitude Scale menggunakan skala Likert dari 1, yaitu sangat tidak sesuai, hingga 5, sangat sesuai. Yang kedua, perilaku konsumtif. Skala perilaku konsumtif digunakan untuk mengukur perilaku konsumtif. Skala tersebut diciptakan berdasarkan tingkat gaya hidup individu oleh Reynolds dan Dardens yang memiliki 3 aspek. Skala perilaku konsumtif diadaptasi oleh Satria pada tahun 2008 digunakan dalam penelitian ini. Alat ukur ini memiliki 40 item dan memiliki 4 alternatif jawaban per itemnya. Selanjutnya akan dilakukan analisis statistika. Penelitian ini menggunakan analisis statistika uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian menggunakan uji regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis penelitian. Ingin melihat pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut daftar pustaka yang kami kumpulkan untuk perencanaan penelitian kami. Terima kasih.